Entah dari mana asal muasalnya, dulu seseorang yang sedang menenteng tas atau keranjang sering diolok-olok temannya dengan istilah Sarinah pergi ke pasar. Tentu saja konteksnya adalah bercanda. Selain nama Sarimin, nama Sarinah memang juga dipergunakan untuk menamai monyet yang sedang menari dalam teater topeng monyet keliling. Dalam lagu anak-anak ada judul lagu yang cukup terkenal yang berjudul Sarinah bukan Dakocan. Sarinah dan Dakocan sesungguhnya lebih dari olok-olok, lebih dari sekedar sebutan untuk monyet, lebih dari sekedar lagu anak-anak. Sarinah dan Dakocan bahkan lebih dari sebuah nama. Ia adalah gagasan tentang kemandirian bangsa, pernyataan kemerdekaan, kebangkitan, dan kolonialisme gaya baru. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sarinah adalah nama yang diberikan Presiden Soekarno untuk sebuah gedung yang kelak di dalamnya terdapat sebuah pusat belanja modern pertama di Indonesia. Sarinah diambil dari seorang perempuan yang menjadi pengasuh keluarga Soekarno. Mbok Sarinah, begitu Soekarno biasa memanggil perempuan itu, ikut mengasuh Soekarno di kala kecil. Apa yang diajarkan Sarinah hingga Soekarno begitu terkesan? Kala Soekarno berusia 4 tahun, di gubuk kecil dekat rumah Soekarno di Kelurahan Kepatihan, Tulungagung, Jawa Timur, setiap pagi Soekarno duduk menemani Mbok Sarinah menyiapkan sarapan. Dalam momen-momen seperti itu, Mbok Sarinah menyuapi jiwa Soekarno kecil dengan nilai-nilai dasar cinta kasih. Mbok Sarinah menanamkan nilai kecintaan kepada ibu, rakyat kecil, dan umat manusia. Seperti sarapan yang ia makan setiap pagi yang tumbuh menjadi daging, kata-kata Sarinah tumbuh di alam pikiran Soekarno kecil menjadi kesadaran. Itulah mengapa jiwa nasionalisme Soekarno tumbuh begitu besar. Pasca Perang Dunia Kedua, baik negara-negara yang memenangkan peperangan maupun yang kalah berlomba-lomba memperbaiki apa yang telah hancur semasa perang. Sesama negara mulai saling menjadikan negara lain sebagai sasaran dari sumber daya dan pasar dari produk industri mereka. Tak terkecuali Indonesia. Di mata Soekarno ini adalah imperialisme gaya baru. Tapi pada satu sisi, Soekarno sadar bahwa Indonesia tidak bisa menutup diri. Suka tidak suka Indonesia harus membuka diri atas perubahan. Di benak Presiden Soekarno, satu-satunya jalan melawan imperialisme baru atau imperialisme ekonomi ini adalah dengan membangkitkan daya saing bangsa Indonesia. Salah satunya adalah membangun pusat perbelanjaan yang digunakan untuk menjual produk-produk rakyat dengan harga rakyat. Gedung Sarinah pun dibangun sejak 23 April 1963 guna mewujudkan gagasan itu. Situasi politik dan ekonomi kala itu membuat pembangunan Gedung Sarinah panen kritikan. Inflasi membumbung tinggi kala itu sehingga proyek Sarinah dianggap tak lebih dari proyek gagah-gagahan. Apalagi sebelumnya, di tahun 1960, Presiden Soekarno membangun proyek mercusuar berupa gelanggang olahraga Bung Karno seluas 300 hektar. Namun Soekarno kukuh pada pendiriannya. Sarinah adalah alatnya melawan kapitalisme yang mulai menggurita. Soekarno tegas menolak bahwa proyek Sarinah adalah proyek gagah-gagahan semata. Hingga Sarinah diresmikan pada 15 Agustus 1966 dalam situasi posisi Presiden Soekarno di ujung kekuasaan karena tekanan politik akibat peristiwa 1965 yang membunuh banyak nyawa. Pembangunan Sarinah paling sedikit menelan ongkos 50 miliar rupiah yang sebagian besar didapat dari pinjaman negara Jepang. Gedung Sarinah dilengkapi dengan pendingin ruangan atau AC, mesin elektronik penghitung IBM seri 1400, tangga berjalan dan pusat kesehatan.
Fasilitas tersebut membuat Sarinah menjadi pusat perbelanjaan tercanggih, termewah, dan termahal pada masa itu. Hanya seminggu setelah beroperasi, ribuan orang mengunjungi Sarinah. Omset per hari selama seminggu itu mencapai 600 juta rupiah. Tak menentunya situasi politik dan ekonomi menyebabkan pamor Sarinah redup hanya dalam waktu kurang dari setahun atau bahkan hanya beberapa bulan setelah diresmikan. Omsetnya per hari turun drastis menjadi hanya 1,5 juta rupiah. Puncaknya adalah 700 karyawan dari total 2.800 karyawan harus di PHK pada awal Februari 1967. Sampai akhir tahun 1970, keuangan Sarinah tak kunjung membaik dan sebaliknya justru mulai terbebani oleh utang. Omset sebulan menjadi hanya sekitar 35 juta rupiah. Seolah mengikuti surutnya Sarinah, di tahun itu pula Soekarno meninggal dunia. Sarinah menjadi tak terurus, keuangannya terus tergerus oleh salah urus, tidak efisien dan juga korupsi. Puncaknya terjadi pada 18 Juni 1980 ketika gedung 4 lantai Sarinah habis terbakar. Tak banyak yang bisa diselamatkan dari Sarinah. Semua hancur ludes dimakan api. Pemadam kebakaran terlambat datang karena terjebak kemacetan Jakarta. Ada isu liar yang kemudian berkembang. Sarinah sengaja dibakar. Nama Sarinah kembali muncul kala restoran cepat saji McDonald asal Amerika Serikat menyewa lantai dasar gedung Sarinah pada Februari 1991. Menyusul kemudian Hard Rock Cafe di tahun 1997. Sarinah kembali bercahaya. Dalam gedungnya diisi brand-brand barang import milik negara manca. Sarinah diisi dengan produk-produk yang dulu ingin dilawannya. Cita-cita membangun pusat ekonomi rakyat yang modern dengan harga murah hanya tinggal cita-cita belaka. Lantas bagaimana dengan Dakocan? Dakocan adalah nama sebuah boneka yang tren mulai tahun 1960 hingga 1980-an. Berkesebalikan dengan Sarinah, Dakocan adalah kisah penguasaan ekonomi melalui budaya pasca Perang Dunia Kedua. Dalam hal ini dari sisi negara yang sedang membangun pengaruhnya. Amerika selaku pemenang Perang Dunia Kedua mulai menebar propagandanya. Salah satunya adalah melalui boneka Teddy Bear. Boneka itu menjadi terkenal dan diminati di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Wabah itu mendapat tandingan, yakni boneka Dakocan. Tapi kali ini berasal dari Jepang, negara yang berada pada posisi kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jepang yang tengah bangkit dari porak-porandanya kalah perang mulai mempopulerkan produk-produk negaranya termasuk fashion wanitanya. Salah satunya adalah fashion pakaian wanita dengan boneka hitam yang menempel di lengan. Liputan besar-besaran media Jepang atas fashion ini membuatnya menjadi tren di Asia. Tentu saja tak terkecuali di Indonesia. Sekalipun Dakocan kemudian menjadi bahan olok-olok untuk menyebut mereka yang berdandan belepotan, Dakocan pernah menjadi tren dan dipuja. Jika Sarinah adalah lambang kemandirian, Dakocan dan Teddy Bear atau apapun setelah itu adalah wujud gagasan yang saling bertolak belakang. Kemerdekaan versus ketertindasan, kemandirian melawan ketergantungan. Boneka, benda tak berdaya yang bisa dimain-mainkan, disetir suka-suka oleh mereka yang menguasainya. Demikian sekilas tentang Sarinah dan Dakocan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.